ujungnya tuh yang runcing gitu loh, yang botol kecap di mamang-mamang, aku makan minum pakai kayak gitu. Kayak bener cuman kayak bisa maksimal tuh buka mulut tuh kayak dikit banget buat masukin si corongnya itu doang. Jadi jika bisa merekomendasikan ke teman, apakah Dog Finder menjadi pilihan untuk direkomendasikan? Tentu saja iya, karena kan bisa dibilang seperti yang aku jelaskan sebelumnya kan, kayak membantu itu, sesangat membantu itu gitu loh. Apalagi juga Dog Finder juga bisa buat kayak ngebantuin kita buat nyari salah satunya rumah sakit, misalkan kalian punya pilihan di rumah sakit lain kayak gitu kan, Dog Finder bisa bantu gitu. Cuman kan kalau dari aku saranin mending 345 klinik aja. Dan dari Dog Finder tuh bener-bener ya sampai bingung aku ngejelasinnya, kayak semembantu itu loh guys. Kayak kalau kalian lihat kemarin prosesku gimana selama di sana, terus kayak kalau kalian kemarin ngelihat instastory aku selama di sana, pasti kalian bisa lihat lagi gimana Dog Finder sangat membantu aku. Yes. Apa kelebihan dari 345 dan Dog Finder Korea? Kelebihan dari 345 plastic surgery dan Dog Finder Korea, oh banyak. Seperti yang aku jelasin tadi kan, kayaknya udah aku jelaskan panjang lebar ya. Pertama, memang sangat helpful dua-duanya, mulai dari 345 klinik dan Dog Findernya. Kemudian sangat detail, jadi dari kita yang orang dari luar Korea jadi bisa sangat mengerti secara detail juga. Dan ya, jadi makin bikin apapun yang kita jalani selama di Korea itu lebih simple gitu loh. Jadi kayak lebih mudah karena udah ada yang lebih pakarnya yang menemani kita di sana. Gimana untuk maintenance selama proses penyembuhan? Oh, maintenance selama proses penyembuhan aku ya maksudnya. Jadi sekarang ini kan kondisi wajah aku ini udah di 11 minggu. Aku udah 11 minggu setelah operasi nih. Oke. Berarti kurang lebih 2 bulanan ya. Ya benar 2 bulanan lebih ya, sekitar 11 minggu sekarang. Ini kondisi wajahku sekarang masih sedikit bengkak, masih belum full, belum total penyembuhannya, karena memang kemarin diinfokan dari pihak 345 kliniknya memang 3-6 bulan kan prosesnya. Sekarang masih agak bengkak, ngomong pun juga sekarang masih agak, kalau kalian lihat sendiri kan masih agak belibet, masih susah buka mulut. Cuman ya ini termasuk yang lebih cepat karena udah bisa nyanyi, udah bisa jalan-jalan gitu loh. Terus prosesnya sekarang lebih ke ya udah gimana kita nge-maintain hidup yang sehat gitu loh, maksudnya gimana sih kalau yang biasanya sering begadang, terus kalau yang biasanya tuh tidurnya tuh kayak gerasak-gerusuk, sekarang tuh kayak tidurnya tuh princess gitu, kayak bener-bener cuman terlentang doang gitu kan. Terus pergerakan juga lebih dikurangi, udah enggak, makanya aku sekarang jarang banget kan bikin konten ngedance kayak sebelumnya karena masih masa penyembuhan, masih recovery, karena memang downtime-nya lumayan ya. Dan apa ya, kayak kalau dari informasi dokternya kemarin katanya kan jangan ngerokok, jangan alkohol, dan kebetulan juga memang aku nggak ngerokok dan nggak minum alkohol juga, jadi lebih cepat gitu. Itu dia nge-maintain-nya. Proses penyembuhan yang paling sulit, mungkin kalau dari aku pribadi, kasusnya yang paling sulit adalah di makanan sih, menjaga godaan makanan itu yang susah. Karena kan bisa dibilang kayak mulai dari hari pertama aku setelah operasi, posisi kan pada saat masih di Korea kan, dan kalian tahu sendiri ya makanan Korea semenggoda itu. Jadi aku nggak bisa makan sama sekali, jadi kayak cuman menghirup aromanya aja. Kayak sedih banget nggak sih, kayak cuman menghirup aromanya, terus kayak ya udah gitu ya, mungkin memang harus balik lagi ya ke sana gitu biar menikmati nanti next makanannya. Proses yang lebih sulit itu sih menahan godaan makanan. Terus selama berapa minggu kemarin aku tuh ya nggak bisa makan makanan yang keras, jadi kayak menghindari gorengan yang keras-keras pokoknya, jadi makannya kayak bubur, terus yang lembek-lembek. Dan itu kan lumayan lama ya durasinya, kayak harus tetap makan makanan yang kayak gitu. Jadi proses yang sulitnya lebih ke situ sih sebenarnya, nahan godaan makanan sama tidur pegel. Kita yang biasanya tidur kayak nyamping kiri kanan, sekarang kan diharuskan buat tidur kayak gitu, kayak telentang doang, itu kayak pegel banget. Aku kayaknya kalau semalam bisa bangun kayak 3-5 kali gitu loh.
biar kayak aduh pegel awal-awal, tapi ya cuman kayak sekarang udah terbiasa, jadi kayak udah oke. Cuman ya kalau ditanya proses sulitnya itu. Gimana perasaan Rani dan tanggapan orang sekitar setelah 11 week operasi? Tanggapan orang di sekitar aku sih alhamdulillah semuanya pada support ya, maksudnya pada kayak wah dia keren banget ya, memang lebih baik dari sebelumnya gitu. Terus kayak ya memang hasilnya memang aku inginkan juga, tidak berlebihan segala macam gitu kan, kayak langsung muka aku jadi Karina ya nggak bisa, itu nggak bisa. Ya kan nggak bisa kan, maksudnya operasi plastik itu kan kayak mungkin banyak banget yang belum tahu kalau operasi plastik itu nggak yang kayak di film-film gitu loh, yang abis operasi besoknya buka perban langsung berubah muka, tuh enggak. Itu ada proses downtime-nya, ada bengkaknya buat berbulan-bulan buat ngilangin bengkak. Terus kayak ada sesi konsultasi yang dimana kita harus tahu bentuk dan struktur wajah apa yang cocok buat diri kita sendiri gitu loh. Jadi nggak semata-mata ngikut orang lain, aku pengen hidungnya kayak dia, aku pengen ikut hidungnya kayak itu gitu. Kalau yang lain mungkin aku kurang tahu ya, tapi kalau di kasus aku pribadi, aku cuman bilang sama dokternya kayak, dok, menurut dokter apa yang cocok untuk aku, karena kan dokternya lebih paham dan udah expert di bidangnya kan, jadi kayak aku menyerahkan itu ke dokternya gitu. Dan kalau tanggapan orang-orang sekitar tuh kayak iya bagus banget, bahkan kayak hasilnya itu tidak berlebihan. Jadi selama ini sih ketemu sama orang-orang semuanya memuji ya, alhamdulillah. Walaupun memang yang tidak memuji itu netizen, nggak apa-apa, aman. Karena memang pertama kali aku mengambil keputusan ini untuk operasi pun sudah aku pikirkan ya akan tanggapan kontra. Mungkin ada yang tidak setuju, ada yang tidak support, bahkan ada yang bilang yang dulunya respect sekarang udah nggak respect lagi. Ya itu hak masing-masing sih, aku juga tidak menyalahkan kalian atas hal itu, karena kan bisa dibilang ya itu pilihan kalian, dan ini yang aku jalani juga saat ini adalah pilihan aku gitu. Dan aku juga nggak bisa tamak, maksudnya tamak dalam artian nggak bisa maruk gitu loh, pengen kayak semua orang harus muji aku, nggak juga. Karena kan bisa dibilang ya perbedaan pendapat ya beginilah gitu. Dan paling aku cuman minta satu sih dari teman-teman, kayak aku sering bilang di live di sosial media aku yang lain, kayak kualitas diri kita itu akan terlihat dari gimana kita berkomentar tentang orang lain. Maksudnya kalaupun memang misalkan pendapat kalian berbeda dari aku, nggak apa-apa, mungkin kalian bisa tulis komentar yang lebih bijaksana buat mengkritiknya. Jangan pakai kata-kata yang kayak wah, kalian tahu sendiri lah ya, maksudnya kata-kata yang gimana gitu loh, kayak sayang aja kalau dibacanya. Cuman kalau aku sekarang sih udah memilih untuk tidak membaca semuanya apa yang ditulis oleh pembenci aku sih bilang oknum ya, karena ada beberapa juga yang memang mereka tidak setuju dan tidak sependapat sama aku, tapi mereka memberikan komentar yang realistis gitu loh, maksudnya ya oh ya udah itu pendapat mereka. Karena kan banyak juga yang lebih ke apa ya, bisa dibilang bahasanya itu lebih ke FOMO kali ya. Jadi walaupun dia tidak tahu proses aku yang sebelumnya seperti apa, yang penting ya udah hujat aja dulu gitu. Ada juga yang kayak gitu, ada juga ya udah julid aja dulu gitu, ya, ada juga. Cuman ya nggak apa-apa, aku sih berharap ya kita masing-masing saling menghargai aja kayak gitu guys. Ya kan bener kan, karena kita hidup itu pilihan masing-masing ya, urusan apapun itu akan diri kita sendiri kok yang hadapin, masing-masing gitu yang hadapin apapun nanti konsekuensinya gitu. Yes, sudah kah? Oh, terus selesai? Oh sudah habis pertanyaannya. Yeay. Pokoknya begitulah cerita aku hari ini. Kalau dirangkum semuanya sih ya intinya adalah apapun pilihan aku yang aku jalani saat ini itu sudah aku pertimbangkan dengan sangat baik, nggak semata-mata pilihan sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan gitu loh, enggak, ini bertahun-tahun aku pikirkan. Atau juga kalau kalian lihat ya aku yang bintang tamu di beberapa stasiun TV itu statementnya ya kenapa memilih untuk operasi juga, ya kalian bisa searching sendiri, kalian bisa lihat nanti kenapanya. Terus kalau ditanya juga
gimana nanti kedepannya akan bagaimana itu urusan nanti ya. Yang penting kita sudah siap untuk hal ini, untuk apapun itu seterusnya nanti kedepannya. Ya aku berharap kita semua sehat, aku berharap semuanya baik-baik saja. Aku juga bikin video ini tidak semerta-merta kayak kalian harus operasi plastik ya, enggak juga. Sesuai kebutuhan aja, karena memang kebutuhan aku untuk diri aku, untuk kesehatan mental aku, untuk kebutuhan pekerjaan aku. Jadi aku membuat pilihan ini gitu. Jadi pokoknya teman-teman, terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Kalau kalian pengen nanya-nanya detailnya apa yang masih belum aku jelaskan secara detail, sepertinya sebenarnya sih udah beberapa kali aku jelaskan tindakan operasi apa aja, terus biayanya berapa, itu kan udah kayaknya udah aku ngomong di mana-mana. Jadi kayaknya di sini udah nggak usah lagi dibahas untuk hal itu ya, karena kalian udah tahu aku tindakan operasi apa aja. Pokoknya kalau kalian ada pertanyaan yang seputar operasi plastikku atau plastik surgery aku, kalian bisa langsung komen di bawah. Siapa tuh nanti kalau bahas anak YouTube sekarang, kalau rame lanjut part 2 aja. Oke, lanjut part 2. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you for watching. Pokoknya see you in next video. Bye bye.